Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah senantiasa menjaga hati-hati kita. Semoga Allah senantiasa menjaga prasangka-prasangka kita dan semoga Allah senantiasa mendekatkan kita pada kebaikan-kebaikan terutama di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga di bulan Ramadan ini menjadi ajang yang penuh berkah ya untuk kita semua. Nah, hari ini kita akan sharing beberapa kisah menarik yang akan membangkitkan semangat kita di bulan Ramadan. Yaitu ada 2 kisah menarik. Kisah pertama adalah kisah yang luar biasa, yang mungkin sudah tidak asing di telinga kita. Kisah tentang penaklukan yang luar biasa yang dipimpin oleh sebaik-baik pemimpin dan pasukannya adalah sebaik-baik pasukan. Yaitu kisah tentang penaklukan Konstantinopel. Maka ketika kita berbicara tentang Konstantinopel, kita akan teringat bahwa pada zaman dahulu ketika orang-orang ditanya mau pergi kemana ia, maka ia hanya akan menjawab 2 tempat. Salah satunya adalah Konstantinopel. Konstantinopel adalah sebuah tempat yang luar biasa, sebuah tempat yang indah dan sebuah tempat yang megah. Yang ketika kita masuk ke dalamnya dan berjalan-jalan, maka di setiap sudut kita akan menikmati berbagai taman dengan air mancur di dalamnya, yang di setiap jalanannya dilapisi dengan batu marmer. Maka ketika kita masuk lebih jauh ke dalam ibu kota, Konstantinopel tidak hanya cantik dan rupawan, sampai-sampai seorang pengembara mengatakan bahwa ia menemukan sebuah tempat yang luar biasa. Sebuah tempat yang ketika ia masuk ke dalamnya, yang ia ucapkan hanyalah, apakah aku masih berada di dunia atau sudah berada di surga? Tempat itu tidak lain adalah gereja Hagia Sophia. Sebuah gereja yang merupakan salah satu lambang dari kekristenan ortodoks pada saat itu. Maka Konstantinopel silih berganti, didatangi oleh orang-orang tua dan orang-orang muda untuk berhasil menaklukkannya. Sampai datanglah Muhammad Al-Fatih yang akhirnya Allah takdirkan untuk berhasil merebut Konstantinopel. Kisah yang pertama ini menjadi refleksi bagi kita semua, bahwa Ramadan bukan sekedar tentang sebuah bulan, bukan hanya tentang puasa, bukan hanya tentang menahan lapar dan haus. Ramadan adalah bentuk perjuangan, baik untuk orang-orang tua, orang-orang muda, untuk anak-anak, untuk wanita, dan seluruh umat muslim di dunia. Bahwa Ramadan adalah titik balik, di mana kita akan berjuang dengan perjuangan seperti Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Kisah kedua adalah kisah yang juga tak kalah menarik, yaitu tentang The Golden Age of Islam and the Dark Age of Europe. Satu masa di mana dunia terang dan satu masa di mana dunia di sisi lainnya begitu gelap. Islam datang dengan berbagai knowledge dan ilmu pengetahuan. Islam lebih dahulu mengenalkan tentang bagaimana itu cara menggosok gigi, apa itu mandi, apa itu air, dan bahkan apa itu sabun. Sementara peradaban barat jauh di bawah itu. Mereka belum mengenal apa itu mandi. Mereka hanya mengenal bahwa mandi adalah sebuah ritual yang aneh. Sebuah ritual yang mampu menularkan penyakit dari satu manusia ke manusia lainnya. Mereka juga masih tabu dengan apa itu menggosok gigi dan apa itu sabun. Kita juga masih mengingat dengan jelas bahwa ratu-ratu Prancis pada zaman itu bahkan hanya mengganti pakaian dalam mereka 2 kali selama mereka hidup. Juga tentang raja-raja yang hidup pada zaman itu yang tak pernah mandi. Bahkan pengawal-pengawal pun ketika hendak bertemu dengan sang raja,
akan menyemprotkan banyak parfum ke tubuh mereka untuk menutupi bau badan pada saat itu. Maka Islam hadir mendatangkan solusi. Maka Islam hadir mendatangkan ilmu pengetahuan yang luar biasa pada masa itu. Peradaban barat yang tadinya sangat kelam, yang sangat begitu terpuruk dengan banyaknya wabah dan penyakit, dengan banyaknya wabah virus, akhirnya tercerahkan dengan datangnya Islam. Orang-orang pada zaman itu akhirnya mengenal apa itu mandi. Mereka juga mengenal apa itu menggosok gigi, apa itu sabun, dan lain sebagainya. Maka kisah kedua ini merupakan refleksi bagi diri kita, bahwa sekelam apapun kehidupan kita sebelum ini, maka Ramadan bukan tentang mengajak siapa yang sudah menjadi baik, tapi Ramadan mengajak siapa yang ingin jadi lebih baik di kemudian hari. Dua kisah yang telah dijabarkan tadi mengajarkan tentang dua poin utama, yaitu bahwa Ramadan adalah tentang perjuangan dan Ramadan adalah tentang merubah seseorang menjadi lebih baik dan ingin sama-sama menjadi lebih baik. Seperti yang dikutipkan dalam sebuah hadis arba'in nomor 1, Bismillahirrahmanirrahim, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Bahwa sesungguhnya setiap orang itu tergantung dari niatnya. Semoga kita mampu menjadi lebih baik di bulan yang penuh dengan berkah ini. Sampai bertemu lagi di Ramadan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.